الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أما بعد. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa kita berterima kasih kepada alim ulama kita yang telah dan para pejuang dai-dai kita yang telah menjadikan energi subuh ini adalah energi umat yang sangat positif. Mungkin kita tidak sebutkan nama mereka satu persatu, sudah lama dirintis demi menjaga keikhlasan mereka. Kita berterima kasih, kita doakan bahwa semua ini menjadi pahala yang berlimpah dan menjadi kesaksian di sisi Allah bahwa mereka telah berjuang untuk kebaikan bagi umat Islam dan kebaikan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada hal yang ingin kami ceritakan, bahwa kita dalam rangka ini menyambut bulan suci Ramadan, Syahrullahil Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Kita merajut ukhuwah kita bersama. Kita ingin agar ibadah kita nanti adalah maksimal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita sesama manusia juga kita ingin merajut ukhuwah Islamiyah yang lebih baik. Kita ingin bertaubat daripada segala dosa-dosa kita. Kita ingin, adakah di sana kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah itu lebih atau tidak? Maka kita tidak akan sampai kepada Allah kalau seandainya sesama kita Islam, sesama saudara kita tidak mampu untuk menjadi ukhuwah yang lebih baik. Maka di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Waktub lana fihi al-maghfirah, waktub lana fihi rahmah, waktub lana fi itqum minan nar ya rabbal alamin. Ketika kami kuliah, ketika dulu kami sekolah dan kuliah, kami banyak menghadiri acara kajian-kajian keislaman. Kami belajar sedikit kajian-kajian keislaman ini, dan kemudian sampai juga ke luar negeri, kami lihat bagaimana kondisi umat Islam. Nah, ada suatu hal yang aneh terjadi menurut kami pada saat itu, bahwa kita belajar Islam, ada banyak kelompok-kelompok kajiannya, tetapi yang terjadi adalah ukhuwah di antara kelompok tersebut. Setiap kajian ada ukhuwahnya, tapi ukhuwah Islamiyah, tapi yang terjadi di antara kelompok kita. Kemudian begitu juga saya lihat di luar negeri, itu pengalaman dulu ya, bahwa ada ukhuwah yang terjadi di antara kelompok-kelompok di masyarakat. Di Mesir itu ukhuwah Islamiyah, tetapi ketika mereka keluar daripada kelompok itu sudah tidak bersaudara lagi. Ini hal yang menurut kami dulu melihat bahwa ini ada yang aneh nampaknya dengan umat Islam ini, dengan ukhuwah yang terbentuk saat ini. Ada apa salahnya?
Maka kita akan lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa menit ke depan ini, ya, sebenarnya bagaimana seni ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang hari ini kita dengan media yang sangat canggih, kenapa kita tidak mampu mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu? Yang padahal kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran, Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Akhir dalam bahasa Arab itu bermakna adalah hubungan nasab. Sedangkan ikhwah dalam bahasa Arab bermakna adalah hubungan persahabatan, bukan nasab. Begitu datang Al-Quran membuat suatu hubungan baru yang gak ada dalam bahasa Arab. Apa itu? Ketika Allah turunkan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara apa? Nasab tidak dipakai. Ya, persahabatan sebegitu saja, bukan begitu. Tapi lebih daripada itu apa? Ukhuwah imaniyah. Makanya ketika datang Islam membuat satu ikatan baru bagi umat manusia yang tidak ada dalam tradisi orang Arab. Apa itu? Yaitu ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah ini adalah di atas semua ukhuwah. Makanya kalau seandainya ada seorang, dia satu keluarga atas, tapi satu mukmin satu kafir, itu tidak saling mewarisi. Karena ukhuwah iman itu lebih kuat daripada ukhuwah nasab di dalam Islam. Kuat sekali. Ini adalah hal yang baru diajarkan di dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah imaniyah, ini adalah ukhuwah paling tinggi. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Bagaimana para sahabat memaknai ukhuwah imaniyah itu? Ini yang ingin kita belajar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Untuk memperbaiki kondisi yang terjadi bukan di negeri kita saja, tetapi menurut hemat kami itu terjadi bahkan di kebanyakan mujtama Islam, yaitu masyarakat Muslim. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa ya, para sahabat dulu memaknai daripada ukhuwah itu apa? Rasa senang, rasa suka, ya. Tapi lebih daripada itu ternyata adalah seni daripada berukhuwah para sahabat itu terletak kepada al-ukhuwah hiya al-mas'uliyah wa tadhiyah. Bahwa sebenarnya persaudaraan iman itu adalah terletak pada kemampuan untuk berkorban dan bertanggung jawab. Itu intinya. Bahwa berkorban dan bertanggung jawab itu berbeda dengan pemaknaan ukhuwah kita kadang saat ini. Ukhuwah yang kita maksudkan, persaudaraan kita itu adalah persaudaraan dari sisi kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan nilai tambah bagi kita, kita memudahkan kita. Itulah akhirnya kita sebut dengan ukhuwah itu sama dengan link. Punya link gak? Punya hubungan gak? Dan kita akan membuat hubungan dan link itu kalau ada suatu kemaslahatan yang terjadi. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan para sahabat. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat bahwa, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi juga banyak kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman. Suatu ketika Salman datang ke rumah Nabi, ke rumah Abu Darda. Dia melihat istri Abu Darda dalam kondisi tidak sama sekali, dalam kondisi tidak cantik, kemudian tidak terurus, dan itu terjadi sebelum diturunkan hijab, sebelum diturunkan kewajiban hijab. Lalu kemudian ditanya sama Salman, apa yang terjadi denganmu? Yang terjadi denganmu apa? Akhuka laisa lahu hajatun fi nisa. Saudaramu Abu Darda itu udah enggak peduli lagi dengan wanita. Dia sudah malamnya sholat saja kerjanya, siangnya siyam, puasa. Jadi tidak ada urusan lagi dengan wanita. Salman berpikir bahwa ini akan menjadi retak rumah tangga saudaranya yang bernama Abu Darda kalau ini yang terjadi. Akhirnya Salman melakukan apa? Dia pergi khusus bertamu ke rumah Abu Darda. Dia kasih tahu, aku akan bertamu ke rumahmu. Lalu kemudian dia tidur malam bersama dengan Abu Darda.
Abu Darda akan bangkit bangun untuk sholat malam. Udah malam langsung mau sholat malam. Kata Salman, tidur, jangan sholat. Marah Abu Darda, tidur, jangan sholat, kata Salman. Ya. Akhirnya tidak enak, dia pun tidur. Di sepertiga malam yang terakhir baru bangun, sholat bersama. Esok paginya dihidangkan makanan untuk Salman, makan. Aku tidak makan, kata Abu Darda. Salman bilang, aku tidak makan sampai engkau makan. Jangan puasa hari ini, makan. Makan pula akhirnya karena tidak enak dengan Salman. Padahal dia biasa, Abu Darda itu untuk puasa. Besok hari, ya, Salman katakan bahwa inna alaika haqq, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ati haqq kullu dhi haqqin haqqan. Wahai Abu Darda, bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi saudaramu juga ada hak. Maka berikan setiap itu haknya. Abu Darda tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Salman, ya, dan apa yang dia lakukan tadi malam sampai hari ini. Dia pergi ke Rasulullah SAW mengadu. Diceritakan perihal ini, apa kata Nabi? Sadaqah Salman, sadaqah Salman, sadaqah Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Nabi membenarkan. Syahidnya apa di sini? Salman melihat bahwa ini keruntuhan keluarga saudaranya ini terjadi di depan mata dia. Dia luangkan waktu khusus siang dan malam untuk apa? Untuk memperbaiki ini saudaranya. Kamu saudara saya, maka saya akan tinggalkan urusan saya demi untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki engkau, keluargamu ini ada masalah. Itu saudara, ukhuwah yang dimanakan oleh para sahabat. Kemudian kata Nabi, ada sebuah kaum Asy'ariyin, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari bercerita begini, bahwa kami daripada orang Asy'ariyin, itu sebuah kabilah dari Yaman, ya. Kami dari Asy'ariyin, idza armalu, kalau dalam kondisi kami sedang kesulitan makan ketika dalam perang ataupun berada di Madinah, maka kami akan kumpulkan makanan-makanan. Setelah itu, makanan itu, jadi kalau seandainya mereka sudah kekurangan bekal hidup, mereka kumpulkan dari semua rumah-rumah, kemudian ditaruh dalam sebuah tempat, faqassamuhu bisawiyah, kemudian mereka membaginya secara sama. Jadi ibaratkan dalam satu kampung sudah nggak ada lagi beras mau dimakan. Akhirnya semua yang ada simpan beras dalam kampungnya, keluarkan semuanya, taruh di menasak. Semuanya, pumpuk semuanya. Setelah itu bagi sama rata setiap rumah. Begitu dilakukan oleh siapa? Oleh Asy'ariyin. Apa kata Nabi? Al-Asy'ariyun minni wa ana minhum. Kabilah Asy'ariyun itu adalah dariku dan aku dari mereka. Kenapa? Inilah mereka mewujudkan ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Apa artinya? Ada tadhiyah di sana, ada pengorbanan di sana, ada ingin memberi, bukan meminta. Begitu pula ketika kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah saudagar kaya raya di Madinah. Ketika terjadi masa panceklik pada masa Abu Bakar dulu, Abu Bakar menjadi khalifah. Utsman, beliau berdagang, mengimpor barang dari luar, dari Syam. Ketika datang barang dagangan beliau yang banyak dari Syam ke Madinah, datanglah akhirnya pengusaha-pengusaha Madinah untuk membeli dari Utsman bin Affan. Jadi perkumpulan daripada saudagar dan pengusaha Madinah. Apa kata mereka? Kami akan membeli semua barangmu wahai Utsman, dan kami akan berikan untung yang banyak. Kata Utsman, kam tarbahunani, berapa kalian akan kasih untung untukku? Ini kan para importir besar dengan saudagar besar, nggak langsung jumpa sama pedagang kecil kan? Ini khusus ini orang-orang kadin mungkin kalau bahasa kita lah. Apa kata daripada Utsman? Berapa tarbahunani, berapa kalian kasih untung untukku dengan perdagangan yang besar ini? Likulli ashratin salasata ashar. Setiap 10 dirham engkau dapat untung 13 dirham.
Kata Utsman, faqad zadani. Ada yang kasih untung lebih untukku daripada yang kalian kasih untung itu. Kam kullu ashratin 15. Setiap 10 dirham kami akan beri untung kepadamu 15 dirham. Besar itu untungnya. Kata Salman tidak. Kata Utsman, ada yang lebih lagi daripada yang kalian janjikan itu. Ada yang lebih lagi kasih untung. Para saudagar Madinah mengatakan, siapa? Kami ini perkumpulan daripada pedagang Madinah dan pengusaha besar kota Madinah. Siapa yang mampu menjanjikan lebih untukmu? Likulli dirhamin 10 dirham. Setiap 1 dirham ada untungnya 10 dirham. Bisa nggak kalian kasih? Kata Utsman. Mereka katakan, tidak bisa seperti itu. Allah telah menjanjikan untukku seperti itu. Jadi aku berikan semua perdaganganku ini adalah lil fuqara'il Madinah, untuk orang-orang fakir di Madinah. Enggak dijual sama Utsman. Untuk apa juga? Diberikan untuk orang-orang fakir. Kenapa? Kondisi sedang pancet kota Madinah masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Siapa ini? Ini orang yang menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah adalah memberi. Bukan kita banyak meminta. Bukan mengambil sebuah manfaat saja, bukan. Para sahabat memaknai seperti itu. Makanya kita dapatkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan daripada kesulitan seorang saudaranya mukmin di dunia ini, Allah akan lepaskan baginya kesulitan-kesulitan di hari akhirat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah bagi orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sering i'tikaf di masjid dan beliau bukan orang kaya, miskin beliau. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang beriktikaf, datang di samping beliau seorang yang beliau tidak kenal, tapi beliau lihat dalam kondisi sedih. Dan beliau lihat kondisi sedihnya itu parah. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Ma balu? Apa hubungan denganmu? Ada urusan apa?" "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, aku sudah sampai jatuh tempo aku bayar hutang, tapi belum ada uang untuk aku bayar." Apa kata Ibnu Abbas? "Mau tidak aku berjumpa dengan yang punya piutangmu itu? Aku akan bercerita ataupun meminta kepadanya supaya dia tangguh lebih panjang lagi. Jangan dia minta dalam waktu dekat ini. Mau tidak?" "Boleh kalau kau mau. Ayo kita berangkat." Berangkat beliau untuk pergi kepada orang yang punya piutang. Lalu kata orang yang bersedih ini, apa katanya? "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, engkau tidak tahu, engkau kan sedang beriktikaf. Bagaimana engkau bisa keluar?" Tidur di mata Ibnu Abbas, roh di mata Ibnu Abbas. Beliau bercerita, "Aku mendengar yang punya kubur itu bercerita dan bersabda padaku bahwa li an tamshi fi hajati akhika khair hatta yablughahu khairun min an ya'taqif 10 sinin." Engkau pergi untuk kemaslahatan saudaramu sampai engkau mampu menyelesaikannya, itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Itu sabda Nabi. Ini sahih riwayat Imam Hakim dan Baihaqi hadis ini. Lebih baik daripada engkau beriktikaf 10 tahun engkau mengqadha hajat daripada saudaramu. Begini seni ukhuwah yang dibangun oleh saudara kita, oleh para sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingin bersaudara. Ukhuwah Islamiyah adalah dengan cara banyak memberi, dengan banyak kita berkorban, dengan banyak kita membantu saudara kita yang muslim yang ada di sekeliling kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi inilah ukhuwah yang dirajut oleh para sahabat dulu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya kenapa pertanyaan penting sekarang, mungkin tidak akan terwujud ukhuwah imaniyah bagi kita saat ini? Mungkin. Tapi kenapa tidak terjadi ukhuwah imaniyah bahwa kita merasa bersaudara dan siap membantu siapa saja saudara kita atas nama iman? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan penting. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Beliau adalah orang yang paling dibenci oleh para sahabat di Madinah karena beliau ketika di Makkah karena beliau ingin membunuh Nabi, dan banyak sekali kejadian dengan Umar bin Khattab yang menyiksa umat Islam. Tapi begitu beliau masuk Islam, semua umat Islam, semua para sahabat yang membenci beliau kemarin mencintai beliau. Kok bisa berubah dari musuh menjadi orang yang dicintai? Karena satu kata, iman. Musuh bisa berubah menjadi orang yang dicintai. Karena apa? Karena iman. Kemudian seorang sahabat bernama Thumamah bin Uthal. Jarang didengar nama sahabat ini, Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini itu baru masuk Islam ketika Nabi hampir kembali kepada Allah. Beberapa hari sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, itu pekerjaannya adalah memerangi umat Islam. Kerjanya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laqad kana fi aini, kata Umar, Usama bin Uthal ini di mataku adalah asghar minal khizir. Usama ini, Thumamah ini di mataku itu lebih kecil daripada babi, kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Dia lebih kecil daripada babi, lebih hina daripada babi. Wal yaum huwa a'zamu minal jibal. Hari ini Thumamah ini lebih besar daripada gunung di mataku. Kok bisa berubah? Iman, bukan kelompok, bukan. Sekarang kita sudah menggantikan makna ukhuwah itu dari imaniyah menjadi kelompokiyah. Gimana kok bisa itu? Begini, dia mukmin, tapi lihat dulu gurunya siapa. Kalau gurunya sama, berarti dia ukhuwah, itu sama-sama ukhuwah kita. Sudah jadilah ukhuwah guruiyah, sama-sama guru itu. Kita sama satu punya mushaf, mushaf kita sama. Tapi tunggu dulu, manhaj dia belajar ilmu agama itu seperti apa? Sama tidak manhajnya dengan saya? Enggak sama. Taruh dulu Al-Quran, manhajnya sama tidak? Kita sudah perkecil daripada makna imaniyah yang sahabat bisa mengatakan itu, maaf, babi tadi kata Umar, itu babi dia. Tapi begitu beriman, dia lebih besar daripada gunung. Kok bisa begitu berubah? Bukan pada guru, bukan pada manhaj, tapi pada iman. Sekarang kita enggak menggantikan dengan makna iman yang besar itu dengan makna apa? Ini kelompok mana dia nih? Kemudian dengan manhaj Al-Quran kiblat yang sama, Quran dan kiblat yang sama, kita semua kiblat ini sama. Al-Quran kita ini semua sama. Kemudian kita perkecil dengan manhajnya apa dia? Kita perkecil, saudaraku yang dimuliakan Allah, sehingga ukhuwah imaniyah itu tidak terwujud. Apalagi kita akan berkorban demi mereka. Ini sama guru gak kita ini? Ada sama kelompok gak kita ini? Sama manhaj gak ini? Lebih parah lagi, orang mana dia? Orang PD, menyuruh PD kah? Bantu, menyekan baik. Lebih parah lagi. Ketika PD berkuasa, dia mandung sampai muyuk PD yang mandung. Karena saya orang PD. Ya, rezim mana ini? Rezim PD berkuasa. Ini cara kita hidup? Tidak, ini bukan ukhuwah imaniyah seperti itu. Kita berkorban disuruh untuk ukhuwah ini dengan siapa? Bagi iman, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Islam ini akan sangat indah sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam perang dunia kedua, ini fakta saintifik. Perang dunia kedua, pada saat perang dunia kedua itu, pasukan Nazi Jerman, Wehrmacht, itu pasukan darat Jerman paling hebat. Pasukan darat ini mau dibantu dengan pesawat atau tidak, kekuatan mereka sama. Ada yang melindungi dari atas atau tidak, kekuatan mereka tak kuat sama. Seorang ahli psikologi perang dunia kedua bernama Maurice Janowitz, dia membuat penelitian penting tentang masalah kenapa tentara Jerman Nazi pada saat itu kuat sekali dalam berperang, berbeda dengan tentara yang lain, bahkan dengan sekutu. Sebabnya kenapa? Banyak, katanya adalah ideologi Nazi itu luar biasa, karena Hitlernya luar biasa. Maurice mengatakan bahwa hasil daripada penelitian dia, ketika dia pergi meneliti pada ratusan tentara Jerman di bagian Prancis yang sudah ditawan,
Dia mendapatkan bukan ideologi Nazi, bukan Jermannya orang hebat, bukannya permasalahan artileri mereka kuat, bukan. Didapatkan adalah oleh Morris apa? Bahwa sesungguhnya penyebab mereka berperang begitu hebat dibandingkan yang lain adalah Kameradschaft, bahasa Jermannya. Kameradschaft apa artinya? Persahabatan. Bahwa kata orang Jerman, pada setiap bunker-bunker itu ada persahabatan dan solidaritas. Kami membangun persahabatan dan solidaritas yang paling kuat. Nazi Hitler itu nomor 10. Enggak, yang di depan kami bersama kami adalah persahabatan. Teori ini kemudian diterapkan oleh militer dunia hari ini, membangun persahabatan. Makanya satu batalion terjadi apa-apa, itu awas itu, semua akan siap membela. Kenapa? Sahabatnya ini. Maka kalau ada terjadi clash, kok bisa ya kelompok ini sama militer, kok bisa ini? Persahabatan yang mampu dibangun. Makanya Rasulullah mengatakan ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah itu adalah dengan ukhuwah kita akan mampu untuk menghadapi cabaran hidup yang paling besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini kita lihat. Kemudian dalam penelitian ilmu sosial, bahwa lingkaran sosial setiap orang itu paling banyak 150 orang. Paling banyak itu 150 orang. Jadi sehebat-hebat populer seseorang yang mampu dia ingat itu hanya 150 orang dalam hidupnya. Ada lebihnya? Gak mampu lebih daripada itu 150 orang, saudara. Tidak mampu. Nah sekarang teorinya, bagaimana orang mampu untuk bekerja sama kalau seandainya saudaranya hanya 150 orang yang mampu dia ingat, yang mampu dia berbuat baik? Menurut ilmu sosial, maka perlu kepada mitos. Kita katakan bukan mitos kita perlu, tetapi agama. Agamalah kemudian yang mampu menjadikan kita bisa bekerja sama, berukhuwah lebih besar daripada 150 orang dalam hidup. Saya akan siap untuk saya berkorban dengan orang lain atas dasar apa? Dia mukmin. Nah dia, agama yang mengajarkan kepada saya bahwa dia saudara saya dan saya akan siap berkorban untuknya atas dasar iman dia. Agama akhirnya mampu untuk menjadikan orang bisa kerjasama dengan radius yang lebih besar daripada 150 orang. Inilah pentingnya iman, pentingnya agama, dan kita ubah cara hidup kita dalam ukhuwah Islamiyah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah katakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, bahwa senyummu pada saudaramu. Saudara mana ini? Saudara kelompok, saudara partai, saudara asal usul sebuah suku dan kabilah? Bukan, tapi saudara iman. Kalimatut thayyibah sadaqah, perkataan baik itu adalah sedekah. Termasuk perkataan baik itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah kita menjaga saudara kita. Kalau ada yang menghina saudara kita, kita diamkan, jangan hina dia. Dia orang mukmin. Bukannya justru ketika ada saudara kita dihina di depan kita, dia tidak ada, maka kita betul ikut nimbrung, kita mengatakan nyoci ilun pina tambahan informasi tentang nyanciknya, kita maklum deh. Bukan, tapi kita lindungi dia, bahwa dia memiliki nama baik, dia mukmin, ya. Jangan. Ketika terjadi hadis ifki dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, difitnah Sayyidah Aisyah berbuat dosa besar. Ummu Ayyub Al-Ansari, istri daripada Abu Ayyub, malam ketika tidur berdua, Ummu Ayyub istri Abu Ayyub bilang apa? Wahai Abu Ayyub, engkau ada dengar nggak berita desas-desus tentang Sayyidah Aisyah? Dia telah berbuat serong, na'udzubillah. Abu Ayyub cerita langsung bilang apa? Wahai Ummu Ayyub, Aisyah itu lebih baik atau engkau lebih baik? Aisyah lebih baik. Maka tidak mungkin itu terjadi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tutup mulutmu. Beliau membela Aisyah bahkan di tempat tidur di depan istri. Begitulah ukhuwah Islamiyah yang harus kita wujudkan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka pesan kami terakhir, jargon-jargon dalam kehidupan kita yang negatif tentang saudara kita muslim itu sangat berbahaya pada hari ini. Maka kenapa terjadi hari ini sulit ukhuwah Islamiyah kita wujudkan? Satu, pertama kita hidup karena jargon. Kita lihat jargon, maaf, ada kampret, ada ini macam-macam misalkan. Jangan pernah sematkan itu pada umat Islam, kepada orang Islam. Jargon bahwa dia ahlu bid'ah. Ketika saya buat jargon, ini ilmu jargon, maaf ya, ini ilmu sosial sedikit. Ilmu jargon itu adalah kesia saya sematkan kepada dia misalkan nama ahlu bid'ah. Tandanya bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bid'ah semua dia itu.
betapa saya ini sangat lancang sekali. Dia itu ada, enggak semua hidupnya ahli bid'ah. Dia ada dari ujung rambutnya ke ujung kaki, gak mungkin dia ahli bid'ah semuanya. Pasti ada yang benar dalam hidupnya. Pasti ada yang benar yang dia iman dalam hatinya saya tidak tahu. Mungkin saja iman dalam hatinya itu benar. Mungkin yang nampak dari luar yang saya lihat mungkin ada bid'ahnya lah. Berapa persen? Mungkin 10%, mungkin 20%, lalu 80% itu apa yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu juga. Jadi jangan kau katakan dia ahli bid'ah. Hati-hati menyematkan jargon kepada saudara kita. Kita menghakimi dia ini adalah kampret ujung rambut sampai ujung kaki. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Saya tidak mungkin menghakimi imannya. Yang kata Nabi SAW, masuk surga, datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannah. Masuk sekarang ke dalam masjid ini seorang laki-laki ahli surga. Ternyata yang datang adalah rajulun, seorang laki-laki dari Ansor yang sedang apit cilok bahasa Arabnya. Bawa sandal begini, orang sederhana sekali. Laki-laki ini kemudian 3 hari kata Nabi dia masuk surga, dia terus. Abdullah ibnu Amru kemudian pergi ke rumahnya. Dia selidiki baik-baik siapa laki-laki ini. Lihat laki-laki Ansor ini gak ketahuan namanya sampai hari ini. Kenapa? Betul-betul bukan ahli dan pakar sahabat, bukan pakar di kalangan para sahabat, sehingga gak ketahuan namanya. Didapatkan oleh Abdullah ibnu Amru apa? Bahwa apa yang menyebabkan dia seperti ini? Bahwa ghaira anni la ajidu fi nafsi ghilla li ahad. Aku, kata laki-laki ini, tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Aku tidak pernah membenci satu orang pun dalam hidupku. Itu yang menyebabkan dia dijadikan surga. Padahal laki-laki biasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian setelah jargon ini apa? Ada kebencian dalam hati kita, enyahkan itu semua. Dan terakhir adalah bahwa kita belajar hari ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan belajar dengan guru kita dalam sebuah kelompok misalkan. Nah, kelompok yang mengajarkan kita, guru yang mengajarkan kita hari ini itu adalah ketika kita belajar terus dengan beliau, dengan satu orang ataupun 2 orang, kemudian kita tidak mau belajar dengan yang lain, maka kita akan menjauh dari yang lain. Ketika kita jauh daripada yang lain secara ilmu sosialnya, psikologisnya, kita akan membenci yang lain. Kenapa? Kita jauh. Dekatlah, karena sebenarnya kedekatan itulah yang menjadikan kita tidak buruk sangka pada siapapun. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan hari ini ilmu sosial yang terakhir lagi, medsos itu. Medsos hari ini berbeda dengan berita zaman dulu. Berita zaman dulu itu tidak ketahuan siapa yang baca berita. Medsos hari ini sekali kita klik, setelah itu akan muncul berita yang sama ratusan. Coba like sekali berita masalah kriminal, like sekali, klik. Semua berita kriminal yang lain itu akan terus datang setiap hari. Maka kita akan berpikir bahwa dunianya kriminal mendung kalaunya. Padahal bukan, itu algoritma daripada media sosial. Lalu kita akan datang, itu yang terus. Lalu kemudian grup juga akan datang, cukup parah kalaunya. Ya. Kenapa? Berita-berita itu yang kita share. Kenapa? Algoritma mengumpulkan semua berita yang sama, dikasih untuk kita. Pandangan kita tentang dunia berubah. Hati-hati. Maka medsos kalau tidak bijak kita ini kan, maka kita akan berpandangan tidak baik terhadap saudara kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah jadikan kita mutahabbina fi jalalihi, orang-orang yang mencintai karena dengan saudaranya, yang sabda yang kata Allah dalam firman yang sahih Al-Qudsi, wajabat mahabbati, wajabat mahabbati. Sudah pantas dan wajib mendapatkan cintaku, kata Allah, man al-mutahabbina fi jalali, yang mereka saling mencintai karena aku, mencintai karena aku. Cintailah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena sama imannya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, bahwa energi subuh ini adalah kata Nabi, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, yang salat subuh dia berada dalam jaminan Allah. Insyaallah energi subuh ini akan menjadi positif bagi umat Islam di Aceh, bagi umat Islam di Nusantara, dan akan menjaga
daripada kedamaian dan juga persatuan, persaudaraan, dan terjaga NKRI ini, negara kita ini atas dasar ukhuwah imaniyah dan ukhuwah wataniyah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.